Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmasari. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Garut. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252112461. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran Project Based Learning di kelas 10 Kimia Analis 2 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya bisa. Sekarang untuk KM, silahkan pimpin doa, kemudian membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Wabil Qur'ani imama. Ya Allah, Ya Allah, ya Rahman, ya Rosyid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Hari ini siapa yang kebetulan qadarullah tidak berkumpul bersama kita di kelas? Ada berapa orang? Risman, Alfa. Iya. Yang 6 lagi siapa aja? Mudah-mudahan teman-teman kita yang pada hari ini tidak bisa berkenan atau tidak bisa berkumpul di kelas ini, yang sakit pada khususnya, semoga penyakitnya Allah segera sembuhkan. Kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari bagaimana menghindari perilaku tercela. Untuk apa? Untuk hidup yang bermanfaat. Perilaku tercelanya ada apa aja? Hasad. Nah, sebelum ke materi ini kita belajar tentang apa? Cabang iman. Ada nggak hubungannya antara cabang iman dengan sifat menghindari sifat tercela ini? Ada ya tentunya. Di cabang iman kita ditekankan untuk melakukan perilaku-perilaku yang baik. Karena keimanan itu tidak hanya diyakini di dalam hati atau hanya diucapkan dengan lisan saja, tapi harus ada perilaku yang menunjukkan bahwa kita itu orang yang beriman. Nah, pembelajaran ini kita akan menuju untuk tujuan pembelajarannya. Kita harus mampu menjelaskan pengertian sifat tercela. Ibu mau tanya, gimana kalau kalian melihat orang yang suka pamer? Gimana sih perasaan kalian kalau lihat orang yang suka pamer? Tidak enak dilihat. Kemudian? Apa? Kesel. Kenapa kesel? Oke. Silahkan buka Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19. Baca, A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya innaha in taku misqala. Artinya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi. Nah, ini berfoya-foya. Sering kalian memperhatikan orang yang suka berfoya-foya? Ria itu apa? Menunjukkan apa yang kita perbuat
apa yang kita lakukan, khususnya ibadah, untuk terlihat di depan orang, terlebih untuk dipuji. Sekarang bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 duduk dulu ya, kondusif dulu. Kelompok 1 membahas tentang foya-foya, kelompok 2 membahas tentang ria, kelompok 3 sum'ah, kelompok 4 takabur, dan kelompok 5 tentang hasad. Silahkan bagi kelompok cukup 35 menit untuk mengerjakan ini. Setiap kelompoknya membahas satu sifat tercela yang barusan Ibu sebutkan. Nah, pertama contohnya, dampaknya, solusinya harus kayak gimana? Nanti kalian presentasi di depan. Nah, sudah semuanya? Sudah. Ada yang siap untuk maju ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 3 siap? Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sum'ah berasal dari kata Arab sami'a yang berarti mendengar. Contoh perilaku sum'ah: 1. Menyebutkan bahwa telah hatam Al-Quran berkali-kali agar dipuji. 2. Menyampaikan bahwa telah membantu orang lain dengan harapan dipuji. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan tentang sifat sum'ah. Apakah ketika seseorang sedang mengaji dan mengajinya itu disengaja keras agar terdengar oleh orang lain, itu apakah termasuk sifat sum'ah? Sekian dari saya dan rekan saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi udah mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Nah, kita bahas, tadi kan Ibu udah minta setiap kelompok untuk mencatat atau mendiskusikan 5 sifat tercela. Kita bahas lagi, kita ulas satu-satu. Yang foya-foya nih, poin penting dari sifat foya-foya tuh, ketika kita tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak, maka akan terhindar dari foya-foya. Mana kebutuhan dan mana keinginan. Takabur, lawan katanya takabur itu
tawadu atau rendah hati. Kemarin di Syu'abul Iman, di pembahasan Syu'abul Iman dibahas ya, salah satu ciri orang yang beriman teh adalah dengan tawadu atau rendah hati. Yang kita refleksi bersama-sama. Silahkan kalian refleksikan di dalam hati masing-masing. Pernahkah kalian melakukan sifat tercela? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan kita ketika tahu dampak dari sifat tercela ini? Tadi ya sudah dibahas dampak-dampaknya. Sudahnya. Nah selanjutnya, apa yang akan diperbaiki ketika tahu kalau itu tuh adalah sifat yang buruk? Refleksikan bersama-sama berkaitan dengan ini ya, refleksi pribadi. Silahkan Neng untuk merefleksikan, untuk membagikan hasil refleksi pribadinya. Baik, refleksi dari saya. Dulu dan sekarang mungkin saya pernah melakukan sifat tercela. Salah satunya mungkin takabur dan ada lagi. Perasaan saya ketika mendapatkan dampaknya, jujur saya kecewa. Saya merasa diri saya tidak tenang dan menambah beban pikiran saya. Untuk kedepannya saya akan memperbaiki dengan cara mengalihkan hal-hal ke lebih positif atau hal-hal baik, dan pastinya mendekatkan diri saya kepada Sang Pencipta. Itu refleksi dari saya. Terima kasih. Sok, simpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran ini mungkin dapat diambil bahwa kita sebagai manusia harus menjauhi sifat tercela, karena sifat tercela dapat menjerumuskan kita ke hal-hal negatif, terutama dengan kita melaksanakan sifat tercela, kita akan dijauhi dari semua pihak, terutama dari Sang Pencipta. Jadi untuk ini kita harus bisa menghindari atau menghilangkan sifat tercela itu dalam kehidupan kita. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Oke, terima kasih ya. Nah, sebagaimana yang tadi telah Asmi sampaikan ya, kalau 5 sifat tercela ini yang kita bahas benar-benar harus dihindari karena sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Solusinya atau tipsnya harus hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, akan setidaknya sedikit menjauhi atau membentengi kita dari sifat tercela. Nih, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bertakwa teh apa? Menjauhi segala larangannya dan menjalani segala perintahnya. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan dulu sekian. Insya Allah untuk minggu depan kita akan membahas tentang perbankan syariah ya. Akan membahas perekonomian di dalam Islam. Silahkan duduknya dirapihkan dulu, dikondusifkan dulu. Sudah kondusif semuanya? Sudah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi bersama Ibu di minggu depan ya.